Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan bil khusus kepada akhina al-mahbub Al-Habib Hamid Ba'bud dan juga Al-Habib Abdullah bin Yahya Jaga Satru. Ya insyaallah mudah-mudahan para habaib kita Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Guru-guru kita Allah panjangkan umur, sehat walafiat. InsyaAllah ini hari kita duduk bersama zuriyah Nabi. InsyaAllah di yaumil qiyamah kelak kita duduk bersama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di siang yang penuh keberkahan, yang insyaallah mudah-mudahan yang setiap sore di mana catatan amal ibadah kita dari setiap harinya akan disampaikan kepada Allah, mudah-mudahan ditutupnya amal baik kita di hari kemarin dengan kelakuan yang baik, dan insyaallah Allah istiqamahkan kita dalam kelakuannya dalam keadaan baik. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya datang ke sini telat enggak? Telat? Enggak. Dikit apa banyak? Dimaafin enggak? Cuman 2 orang. Dimaafin enggak? Saya tanya, saya naik ceramah jam berapa? Paling telat jam 3 Habib. Ya udah jam 3 gue datang. Saya mau tanya, datang ke sini senang enggak semua? Gembira enggak? Apa yang bikin senang, apa yang buat kita gembira? Habib. Yang pastinya dapat berkat. Betul? Snack dapat snack. Habis sudah? Lapar kali Yang pertama, kenapa kita senang duduk di dalam majlis ini? Kenapa kita gembira di dalam majlis ini? Dari hadis Nabi SAW yang dimana setiap di dalam satu majlis disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, pastinya orang tersebut yang duduk di dalam majlis ini dengan niat apapun kita, insya Allah dosa kita pasti akan diampuni oleh Allah. Alhamdulillah.
Tuh yang harus kita senang, harus kita gembira. Kenapa? Allah masih sayang sama kita. Allah turunin kita dari rumah datang ke tempat ini semata cuman mau diampunin dosa kita. Kalau cuman karena semata hadir karena undangan, ya undangan manusia mah cuman sampai di ujung lidah. Tapi ibu bapak datang ke sini undangan Allah, undangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sekarang acaranya perayaan Maulid, betul? Ini sekarang udah Jumadil Awal. Rabiul Awalnya udah lewat. Kenapa masih ada acara Maulid? Tapi memang orang Cirebon mah hebat. Acara sunatan Maulid. Nikahan, ulang tahun, potong rambut, akikah, apa lagi? Udah tadi ulang tahun. Semuanya pasti ngerayain Maulid. Dan semua acara ini insya Allah saya pernah datang dalam acara-acara seperti ini. Cuman satu acara yang belum pernah saya diundang. Dan kalau seandainya ini juga acara pasti nggak pernah diundang pembacaan Maulid. Acaranya apa Beb? Perceraian. Perceraian nggak pernah bikin acara kayak begini. Tapi alhamdulillah kita kumpul di sini karena atas nama cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih gembira ternyata dibanding kita. Kalau kita kan cuman sampai di sini doang nih aksesorisnya nih. Ya dekorasinya, sound systemnya, tendanya, bangkunya, semua ini adalah kalau kita bilang pernak-perniknya. Kalau dibilang mah dekorasinya. Tapi ternyata ada yang lebih dulu mendekor alam semesta ini untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama' bittahani wal bisyarah fa inna an-nurul maksun wasir al-maknun awjad qablahal wujudil asya wa ibda'il ardi was sama." Sallu ala Nabi Muhammad. Coba tuh kita lihat. Wahai Jibril, beritahu kabar gembira kepada seluruh penghuni langit dan bumi. Cahaya yang selama ini aku simpan, cahaya yang selama ini aku jaga, malam ini akan aku keluarkan ke bumi. Karena cahaya inilah aku ciptakan alam semesta. Bumi dan langit diciptakan oleh Allah karena cahaya ini. Cahaya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kalau datang acara Maulid hatinya pasti senang. Kenapa? Utang lupa. Betul nggak? Laki mau makan siang mau enggak bodo amat. Betul? Suami tadi ngasih uang nafkahnya berapa lupa. Alhamdulillah. Hatinya dibikin tenang. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan, jika kalian mencari tempat taubat dan taubat kalian pasti diterima oleh Allah, carilah majlis maulid. Karena tempat inilah yang dimana kalian ingin bertaubat, taubat kalian pasti akan diterima oleh Allah. Insya. Jika kalian pencari hidayah, maka datanglah ke dalam majlis maulid. Karena disinilah Allah tumpahkan hidayah sebesar-besarnya. Alhamdulillah. Tuh kan Allah baiknya luar biasa sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sampai saat ini masih banyak orang yang kurang suka dengan perayaan Maulid. Kalau kurang suka diam, cicing wae cicing. Betul kan? Kalau kata orang Cirebon mah don't say anything. Ngerti nggak lu? Sarua aing juga. Jangan dikata apa-apa. Kalau ada orang yang suka maulid, biarkan dia maulid. Kenapa? Di dalamnya ada silaturahmi, ada nggak? Ini silaturahmi ada nggak? Pembacaan maulid ada ayat Allah nggak? Ada sejarahnya Nabi nggak? Ada. Apa yang mau disalahin? Sekarang kalau kita punya anak ulang tahun, tiap tahun kita rayain, kita doain, ntar ngomong, nak dulu nih nak, waktu kamu lahirin nak, nanti begini ibu tuh dalam keadaan, ya Allah luar biasa susah payah. Itu sejarah, itu anak.
Kenapa kalau anak kita bisa bicarakan, kenapa Nabi kita nggak boleh? Lebih mulia siapa anak kita sama Nabi Muhammad? Pastinya Nabi Muhammad. Udah gitu kalau kita ulang tahun kan blow on. Tahu blow on? Tolol. Anak ulang tahun dikasih kue. Betul? Dibeliin lilin. Lilin dibelinya mati apa nyala? Dia taruh di atas kue, dinyalain. Setelah dinyalain diapain? Tolol nggak? Udah tahu mau ditiup ngapain dinyalain? Betul? Ini caranya cara orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani udah berhasil untuk ngacauin kita. Makanya ibu, pak, kalau anak ulang tahun jangan dikasih kue sama lilin. Kasih duit yang banyak. Buat tabungan dia masa depan. Kita kan taruh kalau kita bilang mah anak kita doa juga udah alhamdulillah lah. Udah baik-baik banget. Tapi kalau ada orang yang gak suka dengan maulid, udah kita gak usah ngelawan apa-apa. Dia mau bilang kita kafir nggak apa-apa, dia mau bilang kita murtad nggak apa-apa, dia bilang kita ini bakal masuk neraka nggak apa-apa. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, jika saya mencintai Nabi dengan cara saya, kami harus dikatakan saya sebagai orang kafir masuk ke dalam neraka, maka saya ridho membawa cinta saya seandainya saya masuk sampai ke dalam neraka jahanam. Tuh kita lihat, cintanya benar-benar. Kalau kita kan cintanya cuma sampai di mulut. Sampai di hati nggak cinta sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Alah, lemas amat lo jawabnya. Cinta nggak sama Nabi? Butuh syafaat Nabi apa enggak? Salat subuh tadi jam berapa? Ada yang jam 7. Ada yang jam 8, ada yang jam 11. Ini sholat subuh apa sholat duha? Kalau cintanya sama Nabi, ikutin dong caranya Nabi. Yang wajib nih kadang suka terbalik. Sunnahnya kita kenceng banget. Maulid di mana aja datang, yang wajib ditinggalin. Kan tolol. Ini tolol bin PA. Mudah-mudahan pulang dari sini kita diberikan keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah. Amin ya Rabbal. Kadang manusia itu, saya mau ngasih tahu, kehidupan kita kan kadang baik, kadang kagak. Benar gak? Kalau kata ini orang ini masuknya daerah mana nih? Sedong. Yang buat makan bukan? Oh sendok itu ya. Maaf. Kalau katanya orang Sedong, life is choice. Arti tak? Ente. Gus cicing wae lah. Yang namanya hidup itu pilihan. Mau jalan baik, Allah kasih jalan baik. Mau jalan keburukan, Allah kasih jalan buruk. Alhamdulillah kita masih ada di jalan yang dibaikin sama Allah. Betul nggak? Siang ini banyak nggak yang lagi maksiat sama Allah? Ada nggak yang maksiat? Tapi kenapa Allah pilih kita duduk dalam tempat ini? Kadang kita nggak mikir, nggak usah jauh. Kadang handphone, kita pas lagi buka WhatsApp ternyata ada tausiah dalamnya. Kok persis banget ya dengan kehidupan saya? Ternyata itu adalah petunjuk dari Allah. Untuk kita mempelajari ilmu tersebut agar kita dekat dengan rahmat dari Allah. Ada orang yang maksiat, ada orang yang taat. Kita tinggal pilih mau yang kemana kita kehidupan. Yang pastinya kalau kita ada di hari ini dalam keadaan baik, maka jangan pernah lupa syukur alhamdulillah. Kita belum tahu besok kita masih dalam keadaan baik atau enggak. Dan insya Allah kita tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi. Pagi dia beriman, malam dia kufur. Kadang malam dia beriman, siang dia kufur. Na'udzubillahi min. Hidup kita udah syukur belum? Udah syukur belum? Belum. Belum. Banyak lupa sama Allah. Dikit ngedumel. Betul? Gak dapat
bercerai. Betul? Ini kehidupan kita nih. Tapi ingat, Allah memberikan kita hati. Punya hati nggak kita semua nih? Yakin? Hatinya bagus apa enggak? Iyalah kalau ditanya saya mah saya bilang bagus, Bib. Contoh nih, contoh. Ini bersih nggak nih? Ada kotorannya nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Sekarang kelihatan bersih nggak? Sekarang kelihatan bersih nggak? Ada apa? Kelihatan? Kelihatan hitamnya kelihatan? Itulah manusia. Kenapa yang dilihat yang titik hitamnya? Kenapa nggak dilihat yang putihnya? Padahal lebih banyak putih dibanding hitamnya. Begitulah hati manusia. Kadang orang itu lebih pandai ngelihat keburukan orang daripada lihat kebaikan orang. Betul apa enggak? Itulah hidup ini tergantung bagaimana hati. Kalau hati baik, kita akan jadi baik. Hati bisa jadi baik bagaimana caranya, Bib? Asupannya yang baik. Yang halal. Jangan yang haram. Zaman sekarang yang haram hayo. Yang syubhat. Model lu kan begitu. Bu. Sare. Ibu kalau minta rezeki sama siapa? Alah, bohong banget lu. Bener Pak. Istri kalau minta rezeki sama Allah Pak. Selama ini gak pernah minta sama Bapak. Ih, bohong lu. Bu, tadi kan ibu udah jawab minta rezeki sama siapa? Allah. Kenapa mintanya sama suami? Hahaha. Mintanya sama Allah, ya Allah berikan rezeki untuk kami. Mintanya sama Allah tapi di samping kuping suami. Yang namanya suami juga senang, ya Allah saya didoain sama istri saya. Hati itu kan bisa ngebawa rumah tangga baik apa enggak. Allah lihat tuh, menciptakan Nabi hatinya baik luar biasa. Nggak ada keburuk sangkaan sama orang. Istri sendiri sama suami aja, ya Allah udah suudon banget. Tuh biasanya kalau umur-umur 45 ke atas tuh perempuan begitu tuh. Perempuan kalau udah umur 45 ke atas Pak, walaupun bapak umur 50 tahun, necis, keren dikit, rapi, wangi, cemburunya luar biasa. Ayo mau kemana? Betul nggak? Itu masa-masa expired Pak. Tahu expired, tahu? Kadaluarsa. Kalau cintanya tulus Pak, kalau cintanya tulus ibu, bapak makin keren, ibu makin senang. Kenapa? Ya Allah suami saya makin keren aja udah tua. Teboga otak. Coba kita lihat tuh. Makanya Nabi SAW tuh mengatakan an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an matna, thulatha, waruba, nikah 2, 3, 4 boleh buat laki-laki, perempuan nggak boleh. Mulai bingung, lu kan bingung kan? Betul nggak Bu? Betul nggak? Yakin nggak sama firman Allah? Ibu beriman nggak sama Allah? Salat 5 waktu, ada nggak ayatnya di dalam Al-Quran? Zakat ada di dalam Al-Quran ayatnya. Pergi haji jika mampu, ada ayatnya di dalam Al-Quran. Puasa bulan Ramadan ada ayatnya di dalam Al-Quran. Semua itu di dalam Al-Quran, siapa yang bicara? Siapa? Nikah 2, 3, 4 ada di dalam Al-Quran. Siapa yang bicara? Kenapa sampai saat ini ibu nggak pernah ngelepasin istri untuk nikah, suami nikah lagi? Baru diomongin tuh, manggah turun.
Bu, sampai sekarang kenapa Bapak nggak boleh nikah lagi? Modelnya Bapak ini mau ngikutin apa yang dikatakan oleh Allah. Mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa nggak diizinin? Pembiayaan. Lu kayak administrasi. Ekonominya nggak kuat. Emang urusan ekonomi lu. Hatinya nggak bisa terima, Bib, perih. Luka, Habib. Itu tiupan syaitan. Jadi bagaimana? Suruh aja nikah lagi. Istri 1 rezekinya alhamdulillah. Istri 2 rezekinya nambah. Rezeki 3 makin naik derajatnya. Rezeki 4 surga Firdausul A'la. Pilih mana? Pilih mana? Bapak jawab, ngapa lu takut amat lu? Gue udah lagi ngebelaan lu nih. Mau punya bini 4 mau Pak? Kelihatan, saya ngelihat muka-muka Bapak ini muka-muka tertekan Pak. Bu, cinta sama Bapak, cinta? Banget. Besar. Besar enggak? Mikir deh tuh. Apanya yang besar? Cintanya. Cintanya besar enggak? Bapak cinta sama ibu? Cinta? Cie. Bapak sayang sama ibu Pak? Cuman sampai dunia Pak, nggak sampai akhirat. Bohong. Bib, siapa bilang cinta saya tuh sampai mati Bib sama suami sama istri saya? Alah, cuman di ujung lidah. Jangan percaya sama cintanya manusia mah. Pak, contoh ibu mati. Kok Bapak amin no yang belakang no? Amin katanya Bu. Bapak mau nemenin di liang lahat Pak? Oh gak, mendingan gue kawin lagi. Begitu juga ibu. Bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat? Gak mau, mendingan saya hitungin warisan Habib. Tuh, ya bener no katanya. Bini siapa yang begitu tuh? Ngeri amat, tuh kereng apa memangkok. Nungguin banget kita mati kayaknya. Cintanya manusia cuma sampai batasan liang lahat. Nih saya kalau ngomongin kuburan, saya cuma mau ngasih tahu nih. Nih buat perempuan. Bu, kalau acara prosesi pemakaman jangan pernah ikut. Bib, bapak saya yang mati, diam di rumah. Suami saya yang mati, diam di rumah. Saat proses pemakaman dibawa dari rumah sampai ke pemakaman, ibu jangan ada di tengah-tengah proses pemakaman. Ini buat seluruh perempuan. Kenapa? Aurat kalian tuh banyak. Saat mayat belum masuk, aurat ibu kelihatan, siksaan buat jenazah. Perkumpulan yang tidak mendapatkan keridhaan. Hati-hati, ini makanya sampai gini hari yang masih pertahanin ini cuman habaib. Habaib sampai gini hari masih pertahankan. Perempuan gak ada lagi yang ikut ke makam. Paham Bu? Lagi mau ngapain? Lu kan bikin susah doang. Emang ibu ikut ngegali? Ikut nguruk? Masuk ke liang lahat membawa jenazah masuk? Lu kan hidup lu cuman kepo. Mau tahu tuh kenapa tuh kenapa? Kok begitu ya? Yang dikhawatirkan juga perempuan ini kadang mulutnya suka rame. Belum lagi nangis gelasar glosor. Bib, suami yang mati, iya, ibu ada di situ. Nih jandanya nih janda. Lagi ngelihat suami di proses pemakaman nangis seduh-seduh. Ada tetangga lihat, itu siapa? Bininya. Boleh juga jandanya tuh. Panjang dah. Jangan. Ini buat ulama yang ada di daerah Sedong. Tolong sampein ke setiap pelosok desa. Jangan sampai ini nggak terjadi. Kadang orang cuma datang proses ziarahnya nih.
pemakaman, cuman kerudungan ditempel doang. Kadang lagi jalan, kadang suka pakai celana 7/8, kadang suka pakai kaos pendek. Itu aurat, hati-hati. Udah lu diem aja di rumah. Kalau mau ikut juga tunggu di depan, jangan ikut ke dalam. Kalau sudah ditanam, sudah diuruk, sudah dibungain, datang ziarahin gak apa-apa. Tapi saat prosesnya tolong perempuan jangan ada yang ikut. Niatnya baik buat nganterin yang terakhir, tapi akhirnya jadi musibah buat jenazah. Paham ya? Saya lagi kampanyein ini karena udah betul-betul Pak. Saya ngelihat mau di Jakarta, mau dimanapun, tuh keranda lagi dibawa, lagi digotong-gotong perempuan. La ilaha illallah. Mana naik motor nyemplak. Lagi jalan sama yang bukan mahramnya. Jangan ya. Ya, Bu. Dengar nggak nih? Ikutin apa yang telah diajarkan oleh semua salafun salihun. Kenapa? Ini buat kebaikan kita semua. Insya Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Tadi saya bilang kan kita gembira, kita senang semuanya. Ternyata di dalam rawi Ad-Diba juga dituliskan fahtadzal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursyu haibatan wa waqara wa amtala'atis samawatu anwara wa dhajatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Fahtadzal arsyu taraban wastibsyara, dan arasnya Allah berguncang riang gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Tiang arasnya Allah. Kalau tiang ini goyang, kabur lu semua. Rubuh. Tapi tiang arasnya Allah, ditanya sama Allah, wahai aras, apa yang membuatmu terguncang? Kami bergembira ya Allah. Saya bergembira atas sebentar lagi akan dikeluarkan seorang nabi yang dimana aras ini adalah engkau buat karena beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh kita lihat tuh nabi dicintain sama semua makhluk. Ada yang ngomong, Habib datang ke rumah saya Pak, pakai celananya kayak orang kebanjiran. Sejak kapan Kuningan banjir? Kan gue bingung. Kuningan banjir, Cirebon tenggelam. Betul nggak? Tuh dia datang ke rumah, ketok pintu, assalamualaikum. Kebetulan saya sendiri, istri saya nggak ada, anak saya nggak ada. Saya buka pintu. Saya kalau di rumah pakai kaos oblong sama kain sarung aja. Begitu saya buka pintu, maaf Habib Rifkinya ada. Yang buka pintu kan gua. Ada Pak, silahkan masuk. Pak maaf mau minum kopi, mau minum teh. Gak usah. Dalam hati, alhamdulillah dah. Lagu sendiri-dirian. Saya masuk ke kamar, saya pakai gamis, saya pakai peci, saya keluar. Begitu saya keluar, dia pelongok ngeliat saya. Saya Habib Rifki. Dia pikir Habibnya gede, badannya bewokan, sangar. Hello Kitty nggak taunya. Lah orang segini manisnya. Betul nggak Pak? Laki aja jatuh cinta. Gimana lu? Ya. Dia tanya Pak sama saya. Habib, saya ngelihat di video-video Habib, wah followers gua nih. Habib selalu mengajak jamaah bersolawat, ingat kepada Nabi, memuliakan, mengagungkan Nabi. Apa manfaatnya buat kita? Sedangkan solawat itu adalah berupa doa. Dan selama ini doa yang kita panjatkan, solawat yang kita panjatkan itu adalah berupa doa. Maka Allah, Nabi SAW ini adalah seseorang yang membutuhkan doa kita. Gue tampol orang tua, gue gak tampol, gue gerem. Bapak, solawatnya setiap manusia, hamba seperti kita, betul itu berupa doa. Namun solawat yang kita sampaikan itu akan kembali lagi kepada diri kita. Satu solawat yang kita panjatkan, 10 Allah ganti buat kita.
Betul apa enggak? Ini sahih bukan? Ada enggak di dalam hadis? Oke. Jawabannya dia apa? Habib salah. Oke, kalau saya salah saya minta maaf. Ini orang umurnya 73 antara 75 tahun umurnya. Udah tua lah. Udah mau mati masih mikirin Nabi aja. Gue bingung aja nih orang. Terus dia bilang, apa manfaat kita memuliakan dan mengagungkan Nabi? Pak, alam semesta ini kita diciptakan juga karena Nabi Muhammad SAW. Lu buat apa? Nabi kan manusia biasa. Bukan manusia yang bagaimana, kan enggak. Nabi bukan malaikat. Dia sebut ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Terusin ayatnya. Jangan cuma sampai situ. Terusin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur. Fa in tawallaw fakul hasbiyallah. Tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Tuh kita lihat. Jangan cuma sepenggalnya doang Bapak. Baca ayatnya. Akan datang seorang nabi dan rasul dari golongan kalian wahai manusia. Betul, memiliki rahman, kedudukan yang sempurna. Beban umatnya dipikul. Beban umat dipikul. Jangankan kita nih mau mikul beban umat. Beban hidup udah susah. Betul nggak? Beras makin bulan makin naik. Telur makin lama makin naik. Pengen punya telur sendiri rasanya. Kemarin kan begitu. Kita bilang cabai mahal. Nyaut. Kalau mau cabai nggak mahal tanam aja cabai sendiri. Lah begitu. Ntar gue tanam gue nggak bagi loh. Terus ini. Jangan sentimen Bapak sama Nabi. Nabi itu beban umat dipikul. Kita ini udah susah dalam hidup. Alhamdulillah sampai mati Nabi Muhammad nungguin kita. Sampai ke dalam surga pun Nabi Muhammad nungguin kita. Jawab apa lagi? Habib salah. Oke, gue salah lagi, nggak apa-apa. Lah namanya juga anak-anak, mungkin di pikiran dia, orang dia udah tua, umurnya lebih banyak, dia lebih tahu ilmu. Saya ngejelasin, baik kalau saya salah saya minta maaf Bapak. Sudahlah Bib, berhentilah. Apa sih yang dicari dari Nabi Muhammad? Dia sebenarnya nggak ngomong Nabi Muhammad. Apa sih yang dicari dari Muhammad? Dia nggak pernah sebut nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah. Apa sih yang dicari dari Muhammad? Saya bilang, Pak, berkah. Satu lagi, Bapak tolong kalau sebut nama Nabi agak mulia dikit. Kenapa kita memanggil Nabi? Harus Sayyidina Muhammad, harus Nabi SAW, harus Rasulullah. Kenapa? Kita nggak mungkin manggil orang tua kita manggil nama Marni, Ujang. Pasti panggilan Bapak, Ibu. Kenapa? Memuliakan keduduk. Manggil orang tua aja kita mesti mulia. Masa manggil Nabi cuma nama aja? Dia rubah panggilannya menjadi Nabi Muhammad dia bilang. Tapi nggak pakai sallallahu alaihi wasallam. Terus Bib, apa yang dicari dari Nabi Muhammad apa sih? Berkah. Habib, saya diketawain Bapak Ibu. Habib, emang Nabi Muhammad ada berkahnya di mana? Berkah itu cuma dari Allah, bukan lewat Nabi. Oh gitu. Pak, maaf. Ada satu riwayat, saya cerita. Imam Bukhari radhiyallahu anhu waradahu, tatkala beliau lapar, ahlu suffah, ada ahlu suffah. Ahlu suffah ini santrinya Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih orangnya 80 sampai 100 orang. Dalam keadaan lapar, seluruh ahlu suffah lapar. Imam Bukhari ngelihat dari jauh ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Didatengin Sayyidina Abu Bakar. Wahai Sayyidina Abu Bakar, aku mendengar tentang ayat Allah yang berbunyi ini. Coba jelaskan kepadaku. Dijelasin sama Sayyidina Abu Bakar panjang kali lebar. Imam Bukhari lapar. Sebenarnya yang ditunggu kalau ada seorang santri yang datang kepada ashabi Rasulullah, maka mereka akan menanyakan, Bukhari udah pada makan apa belum? Biasanya pertanyaannya begitu. Ini hari yang ditanya bukan itu. Ada lagi nggak pertanyaannya? Enggak, udah cukup. Lihat dari jauh ada Sayyidina Umar. Didatangi lagi Sayyidina Umar. Wahai Umar,
Aku mendengar hadis Nabi SAW seperti ini. Imam Bukhari pikiran jawabannya lebih pendek karena hadis. Yang dijawab apa Mas Sayyidina Umar? Dijawab panjang kali lebar. Perut makin perih. Ditanya lagi Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Yang pertanyaan yang diharapkan, yang pertanyaannya itu, wahai Bukhari, ahlu sufah dan kalian sudah makan apa belum? Ternyata pertanyaannya bukan itu. Yang ditanya, ada lagi nggak pertanyaannya? Imam Bukhari berkatakan, udah cukup, udah nggak ada lagi, udah. Takut panjang. Yang dilihat dari jauh ada Rasulullah di depan pintu rumah. Didatengin Rasulullah. Nggak banyak tanya, mau nanya hadis, nanya ayat nggak berani. Kenapa? Sahabatnya aja ngejelasin panjang lebar. Gimana nabinya? Nggak berani nanya panjang lebar. Langsung to the point. Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa wahai Bukhari? Ya Rasulullah, ada nggak makanan di rumah? To the point aja langsung. Ditanya, ya Aisyah, ada makanan apa di rumah? Ya Rasulullah, sesungguhnya kita ini memiliki satu mangkuk susu. Coba bawa keluar susunya. Diambil susunya sama Nabi, dikasih. Ini buat siapa? Ahlu sufah juga belum pada makan ya Rasulullah. Katanya Imam Bukhari. Disuruh panggil ahlu sufah 80 sampai 100 orang dipanggil. Kenapa? Suruh minum. Imam Bukhari makin puyeng. Ini susu cuman semangkok, disuruh minum 100 orang. Beak aing. Beak udah. Minum semua nih sampai kenyang, ahlu sufah kenyang minum. Dikasih lagi, pikiran dikasih Imam Bukhari. Enggak, dipanggil Siti Aisyah. Ya Aisyah, minum. Imam Bukhari makin leles. Ya Allah. Beak udah beak. Diminum sama Siti Aisyah sampai kenyang. Rasulullah memerintahkan, ya Aisyah minum sampai kenyang. Minum. Selesai minum, diambil sama Rasulullah. Rasulullah minum. Rasulullah sambil duduk minumnya. Sambil duduk tapi matanya ke Imam Bukhari. Rasulullah tahu hatinya Imam Bukhari. Tahu betul. Gelisah nih orang. Diminum sama Rasulullah. Sekali diambil nggak jadi. Rasulullah minum lagi. Minum lagi. Sampai 3 kali. Nabi kalau minum tuh 3 kali. 3 kali teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu sunnahnya Nabi SAW. Setelah 3 kali dikasih sama Imam Bukhari. Begitu dilihat Imam Bukhari menyumpah. Wallahi saat susu tersebut yang ada di dalam mangkuk ada awal di tanganku. Sampai kembali ke tanganku. Tidak berkurang 1 tetes pun susu tersebut. Melainkan keberkahan dari tangan Nabi Muhammad SAW. Enggak berkurang. Berkah enggak tangan Nabi? Berkah enggak tangan Nabi? Gimana tangan lu? Ini punya air 1 gelas nih. Punya keluarga 5. Kira-kira habis gak? Mungkin gak habis-habis mungkin. Kecuali minumnya dari toren. Betul? Beda tangan kita sama Nabi. Nabi tangannya berkah. Diminum sama Imam Bukhari. Sampai kenyang. Sampai celentang. Udah ya Rasulullah udah. Minum lagi. Kata Rasulullah minum lagi. Enggak ya Rasulullah. Ini susu udah gak muat di lambung saya katanya. Sampai kenyang Imam Bukhari. Karena keberkahan tangan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalilnya dari mana Bib? Ini kisah Pak. Ini kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Imam Bukhari. Imam Bukhari yang mengeluarkan firman ini. Saya baru dengar, makanya ngaji dalam hati saya. Makanya ngaji. Ada lagi. Kalau Bapak bilang Nabi sama kita salah. Kita ini lebih persis sama kebo. Ayo. Kebo tidur gak? Kita? Kebo makan gak? Ibu? Bapak? Kebo kerja? Kita? Kerja. Tahu gak? Apa bedanya kita sama kebo? Kita makan, kebo makan. Kita tidur, kebo tidur. Kebo kerja, kita kerja. Yang bedanya di mana? Akal. Akal, kebo punya akal. Saat dipecut dia jalan. Tahu, oh ini adalah menyuruh saya jalan. Yang bikin beda kita sama kebo apa? Sholat. Kita manusia sholat, kebo
Jadi kalau ada istri nggak sholat, istri. Ada suami nggak sholat, suami. Anak nggak sholat, anak. Selamat datang di dunia keluarga kebo. Ada RT nggak sholat, RT. RW nggak sholat, RW. Pak Lurah nggak sholat, Lurah. Pak Camat nggak sholat, Camat. Dicabut lu kakak lu. Coba kita lihat. Kebo kita sama kebo. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ustadz nggak sholat, Ustadz. Kiai nggak sholat, Kiai. Kualat lu. Pak polisi nggak sholat, polisi. Ya rasah lu. Semuanya kena pokoknya ini hari mah. Ada banser nggak sholat, banser. Ya rasah lu. Ada Habib nggak sholat, Habib. Giliran gua aja Habib kenceng banget lu. Giliran polisi keba. Banser keba. Giliran Habib keba. Kita sama sama kebo. Yang bikin kita beda apa? Sholat. Yang bikin beda kita tuh sholat. Makanya Nabi SAW nyejukin kita nih untuk terus orang yang gak sholat orang jauh dari rahmatnya Allah. Orang yang gak sholat orang akan jauh dari kasih sayang Allah. Tidak akan mendapatkan pandangan hidayah dari Allah. Tidak akan mendapatkan pandangan pujian dari Allah. Melainkan Allah hinakan dunia, Allah hinakan akhirat. Na'udzubillahi min. Tuh. Mau disamain dari mana kita? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gak bisa sama kita menabi. Makanya perayaan maulid ini terjadi. Biar kita sadar diri. Nabi yang megang kunci surga aja masih sholat. Lu megang kunci musolah aja jarang sholat. Kita gak megang kunci apa-apa. Sholat gak mau. Kita nih di akhir zaman banyak umat yang sekarang ini cari keuntungan lewat Nabi. Tapi kita gak pernah memberikan keuntungan, kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Mau syafaat Nabi? Sunnah Nabi dijalanin enggak? Insya Allah Bib kalau ingat. Kecil deh, hal yang kecil nih, sunnah yang paling kecil. Tiap hari kita pakai sendal enggak? Tiap hari kita pakai sendal enggak? Pakai sendal kaki kanan. Pakai sendal kaki, lepas sendal kaki. Kalau masuk masjid bagaimana Bib? Yang dibuka kiri, injak sendalnya, terus kanan yang dibuka, lalu saat sudah menginjak sendal, kaki kanannya masukin ke dalam masjid. Paham? Tetap masuk masjid harus dengan kaki. Bukan berarti kalau sudah di depan masjid tetap kita bukanya kaki kanan. Enggak, bukanya kaki kiri, injak sendalnya, buka kanannya, lalu masukkan kaki kanan ke dalam itu sunnah. Sering enggak pakai sendal? Sering. Nyeker. Kalau di sini sebutnya nyeker apa nyokor? Pernah nyeker? Itu pun sunnah Nabi. Nyeker sunnah. Oh. Ngaji, makanya ngaji PA. Lu ngaji setahun sekali sih. Nyeker itu sunnah. Ya Allah, saya niat tidak memakai alas kaki untuk mengikuti sunnah Nabi. Pahala enggak? Pahala. 2 pahalanya udah. Betul? Masuk kamar mandi. Tiap hari kita masuk kamar mandi enggak? Masuk kamar mandi sebelumnya baca doa. Bacanya apa? Allah mabarik lana. Lu makan di jamban lu. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi. Masuk pakai kaki kiri. Jangan pernah dua-duanya. Masuk dua-duanya lamanya lompat. Kamar mandi licin ngegeledak lupa. Paham? Masuk kaki.
Saat buang air kecil, buang air besar dalam keadaan apa? Jongkok, nongkrong. Jongkok, lu mah kagak ada bener-benernya bahasa. Jongkok, nongkrong lu. Berapa pahalanya udah? Masuk sebelumnya baca masuk pakai kaki kiri. Buang air besar, buang air kecil pakai dalam keadaan. Jangan pernah celentang tengkurap, jangan. Susah PA. Istinja tangan. Selesai istinja, saat selesai. Ini belum istinja, belum dulu. Saat buang air kecil diajarkan untuk istibro. Tahu istibro? Terserah lu dah. Gue ngomong bahasanya bahasa kitab ini. Ngedehem. Terserah dehem ya terserah dah. Pokoknya paham kan? Ya udah begitu. Sampai air pipisnya ini gak ada lagi. Yang buat laki-laki diurut. Dari belakang keluarin. Sebanyak 3. Yang perempuan jangan dicolok. Kebiasaan nih perempuan. Pak, saya cuma mau ngasih ini ilmu, saya gak ngomong bohong. Biarin ngedam juga, bersihin. Paham ya? Mencalak colok aja lu. Dipikir cimol kali. Berapa udah pahalanya tuh? Keluar kamar mandi kaki. Baca berapa pahalanya? 8 pahala cuman kamar mandi doang. Kalau kita ngikutin Nabi, pahalanya luar biasa. Bib, kenapa kita harus mengikuti Nabi? Saya mau tanya, kita mau jadi manusia mulia nggak? Mau jadi manusia agung nggak? Mau diagungkan oleh Allah nggak? Mau diagungkan dan dimuliakan oleh Allah nggak? Ikutin sunnah Nabi. Kalau mau ikut sunnah Nabi, insya Allah Allah muliakan kita dunia, Allah muliakan kita akhirat. Insya, karena sesuatu yang tertempel dengan Nabi sudah pasti akan menjadi mulia. Contoh, saat Isra wal Mi'raj, malaikat Jibril nggak berani nemenin Nabi untuk berjumpa dengan Allah, dan malaikat Jibril mundur. Malaikat Jibril dikatakan oleh Rasulullah, ya Jibril, engkau menemaniku saat ada di bumi. Sekarang sudah sampai ingin berjumpa dengan Allah, engkau tinggalkan aku. Malu aku Jibril. Apakah pantas seorang Muhammad akan berjumpa dengan Allah? Wahai Rasulullah, jika kakiku melangkah 1 langkah lagi, maka akan hancur jasadku. Bukankah kau diciptakan dari cahaya Allah? Kau diciptakan dari cahaya? Tidak wahai Jibril. Tidak wahai Rasulullah, tidak. Aku diciptakan daripada cahaya, tapi bukan cahaya Allah. Bagaimana diriku ya Jibril? Engkau diciptakan dari setengah cahayanya Allah Subhanahu. Pernah nggak dengar kisah Nabi Muhammad kalau jalan siang hari itu ada awan yang ngikutin? Ada ya? Awan yang payungin. Paham? Itu kenapa? Nabi takut kepanasan. Nabi takut hitam. Nabi takut keringetan. Bukan. Nabi SAW mengatakan, jika awan ini tersingkir, aku berpapasan langsung. Aku tersengat langsung dengan sinar matahari, maka matahari akan hancur, tidak tahan menampung cahayaku, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad kalau jalan nggak pernah ada bayangan. Nurun faqa kulla nur. Cahaya di atasnya cahaya Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Saat berjumpa dengan Allah, 1 hijab dibuka, 2 hijab, terus malaikat Jibril geleng-geleng. Malaikat Jibril cemburu. Cemburunya sama siapa? Sama siapa? Sama Nabi. Nabinya jauh lebih mulia. Malaikat Jibril diciptakan karena Nabi. Apa yang buat malaikat Jibril cemburu? Ngelihat yang dari ujung rambut sampai ujung kaki yang dipakai sama Nabi, satu pun tidak terbakar saat berjumpa dengan Allah. Sorbannya Nabi, imamahnya Nabi, jubahnya Nabi,
jubahnya Nabi, gamisnya Nabi, semua tidak terbakar. Tapi malaikat Jibril cemburu dengan sendal Nabi Muhammad SAW. Sendalnya Nabi adanya di bawah, betul? Ada di bawah telapak kaki, betul? Kalau udah ada di bawah telapak kaki, hina atau mulia? Hina atau mulia? Hina kalau di kaki kita. Kalau di kaki Nabi menjadi mulia. Kenapa? Terompah yang dipakai Nabi berjumpa langsung dengan Allah tanpa terbakar sedikit pun. Makanya sekarang peci kita deh. Ini peci ini ada terompah-terompah Nabi ya. Ada gambar-gambar terompah Nabi, betul? Ingat, haram masuk ke dalam WC. Ya, kalau kita pakai peci terompah, kita pakai baju terompah, cabut. Taruh di luar, jangan pernah dimasukin ke dalam kamar. Itu tanda terompahnya Nabi pernah berjumpa dengan Allah. Terompahnya Nabi, sandalnya Nabi yang di bawah alas kaki menjadi ada di atas kepala kita. Kita mau punya sandal harga berapa juta, berapa miliar, nggak mungkin kita taruh di atas kepala. Mungkin nggak? Tetap di kaki, tapi nggak dengan terompahnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat menjadi kalau aja terompah tidak terbakar saat berjumpa dengan Allah, bagaimana kita umat Nabi yang tertempel di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Maka haram jasad kita dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Contoh kecilnya lagi, tahu kulit sapi? Tahu kulit sapi? Kulit sapi bisa jadi dompet apa enggak? Bisa jadi sendal apa enggak? Bisa jadi sepatu apa enggak? Sekarang saya mau tanya. Yang tadi saya sebutkan dompet ada yang taruhnya di bokong, betul? Didudukin, betul? Mulia apa suci? Mulia apa hina? Yang namanya dompet emak-emak ditaruh di mana itu dompet? Nih? Betul? Betul nggak? Ada lagi sendal, sepatu, taruhnya di mana? Pernah kita muliakan? Pernah kita muliakan? Tapi kalau yang namanya kulit sapi tertempel menjadi sampulnya Al-Quran, mulia apa enggak? Mulia apa enggak? Kita sentuh, kita cium, sentuhnya harus pakai wudhu, kita taruh di atas kepala, kita taruhnya di dada. Menjadi mulia? Jenisnya sama enggak kulit sapi? Semua itu akan menjadi mulia tergantung dengan siapa di kita menempelnya. Kalau kita tertempel dengan Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi, maka kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau ngajak baca salawat, mau? Mau? Mudah-mudahan salawat ini akan membawa cintanya kita kepada Nabi SAW. Ya, yang kedua sebelumnya saya mau ngasih ijazah bacaan zikir. Selama ini kan kita ucapan kepada terima kasihnya kepada Nabi. Kita nggak pernah kita ngucapin terima kasih kepada Allah atas Allah telah menciptakan Nabi Muhammad SAW. Betul? Saya baca ntar ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazaallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazaallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Ini satu bacaan aja membuat malaikat itu menulis 7.000 kebaikan kita di hadapan Allah. Gimana kalau kita baca nih tadi 3 kali 21.000 kebaikan ditulis oleh malaikat di hadapan Allah. Bagaimana kalau kita baca rutin setelah sholat 100. Udah pasti bikin lelah malaikat menulis kebaikan kita di hadapan Allah. Insya Allah. Yuk sama-sama sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka zikir tersebut kami ijazahkan pula kepada antum semua. Allahumma salli ala Muhammadin wa Talu.
Hadro, lu kapan mau mainnya? Lu udah dibayar belum? Pantesan males mainnya lu. Wa sahbihi wa sallim. Baca semua sama-sama. Allahumma salli ala سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Baca semuanya lebih keras lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kedua, kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perbuatan zalim. Dan kita minta kepada Allah jika ada orang-orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah hancurkan mereka dengan kezalimannya. Jika mereka berkelompok ingin berbuat zalim kepada kita, Allah cerai beraikan mereka dalam kezalimannya. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghilil zalimin. Allah akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin الظالمين وأخرجنا min bainihim salimin wa ala آله وصحبه ajma'in. Sallallahu rabbuna على نور المبين Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna على نور المبين Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Sebelumnya saya ingin memohon maaf sekiranya
ada bahasa kami yang tidak baik, semua datang daripada kebodohan al-faqir. Jika ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah. Ibu bapa yang dirahmati Allah, kita minta juga kepada Allah, mudah-mudahan Allah hancurkan dari segala bentuk kezaliman yang ada di dunia ini. Dan kita minta juga kepada Allah, ya Allah selesaikan bencana semua yang diturunkan ke Indonesia, Allah hentikan bencana-bencananya. Amin ya Rabbal. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin membuat satu donasi untuk Cianjur. Untuk Cianjur yang saat ini masih banyak membutuhkan biaya untuk pembangunan. Karena sampai saat ini masih kurang di dalam pembiayaan untuk pembangunan rumah yang runtuh luar biasa. Kalau ibu bapak datang ke sana, kita ngelihat semua hampir rata dengan tanah. Insya Allah ini kira-kira siap nggak untuk membagikan sedekahnya? Boleh nggak kita sama-sama kita kumpulkan uang rezeki yang terbaik kita bagi untuk mereka? Boleh? Panitia ada nggak panitia? Boleh? Minta tolong panitia laki perempuan, yang perempuan minta dengan yang perempuan, yang laki-laki minta dengan yang laki-laki. Ya, diiringin sama sholawat. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana ashrafna وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا زين لكل حوبة وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا وكل دين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وعامتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا علب ألوي الشفاعة يا علب ألوي الشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل حال الولاية كل حاجة تنقضي كل حاجة تنقضي كل حاجة تنقضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا كريم علىها يا كريم علىها يا كريم علىها وفاني كريم وعفاني رحيم يا فرج الحمد يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحدث يا السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jazakumullahu khairan jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.